Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Assalamualaikum sahabat santri. Selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas kutipan kata-kata bijak sahabat Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Kalian boleh butuh pada pemimpin yang aktif ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Kutipan kata-kata bijak sahabat Utsman bin Affan tersebut menekankan pentingnya tindakan nyata daripada sekedar kata-kata. Dalam konteks ini, pemimpin yang aktif adalah mereka yang melakukan tindakan konkret untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah, bukan hanya berbicara atau membuat janji tanpa tindak lanjut. Baiklah, pada tahap awal ini kita akan menjabarkan beberapa pengertian yang akan menambah wawasan kita tentang pemimpin yang aktif. Sebelum kita melanjutkan, alangkah indahnya jika sahabat santri membantu untuk mensubscribe channel John Santri, karena subscribe adalah ladang pahala untuk sahabat semuanya. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Pertama, pemimpin aktif. Pemimpin jenis ini adalah orang yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bergerak dan bekerja. Mereka adalah orang-orang yang ketika melihat masalah, mereka langsung mencari solusi. Mereka tidak menunda-nunda dan tidak hanya memberikan harapan kosong. Pemimpin aktif ini bisa kita lihat dari cara mereka mengatur tim, membuat keputusan, dan terlibat langsung dalam kegiatan. Kedua, pemimpin pengumbar kata-kata. Sebaliknya, ada pemimpin yang sering berbicara besar, memberikan janji-janji manis, tetapi tidak pernah merealisasikannya. Mereka mungkin pandai berpidato dan membuat orang lain terinspirasi, tetapi ketika tiba saatnya untuk bertindak, mereka tidak ada di sana. Pemimpin seperti ini sering membuat kecewa karena kurangnya hasil nyata dari apa yang mereka ucapkan. Ketiga, mengapa tindakan lebih penting? Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan hasil yang nyata. Kata-kata memang bisa memberi motivasi, tetapi tanpa tindakan, tidak akan ada perubahan yang akan terjadi. Misalnya, jika pemimpin sebuah komunitas berbicara tentang kebersihan lingkungan, tetapi tidak pernah mengorganisir kegiatan bersih-bersih, maka lingkungan tersebut tidak akan pernah menjadi bersih. Pada tahap berikutnya, kita akan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana menjadi pemimpin yang aktif. Untuk menjadi pemimpin yang aktif, seseorang harus pertama, mendengarkan dan memahami kebutuhan orang yang mereka pimpin. Kedua, merencanakan dengan matang dan menetapkan tujuan yang jelas. Ketiga, bertindak segera dan konsisten dengan rencana yang telah dibuat. Keempat, menginspirasi orang lain untuk ikut serta dalam tindakan tersebut. Kelima, menunjukkan hasil nyata dari tindakan yang telah dilakukan. Dengan demikian, kutipan di atas mengajarkan kita bahwa dalam memilih pemimpin, kita harus melihat apa yang telah mereka lakukan, bukan hanya apa yang mereka katakan.
Pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa mengubah kata-kata menjadi tindakan yang bermanfaat bagi banyak orang. Apakah pemimpin yang aktif selalu benar? Jawabannya adalah tentu tidak selalu. Meskipun pemimpin yang aktif memiliki keunggulan dalam tindakan nyata, mereka juga bisa melakukan kesalahan. Baiklah, yuk kita bahas lebih lanjut. Pertama yaitu kesalahan manusia. Pemimpin seperti semua orang adalah manusia. Mereka memiliki keterbatasan dan bisa membuat kesalahan. Tindakan aktif tidak selalu menjamin kebenaran. Terkadang, pemimpin yang terburu-buru dalam mengambil keputusan bisa membuat kesalahan yang berdampak besar. Kedua, konteks dan informasi. Pemimpin yang aktif harus memahami konteks dan memiliki informasi yang cukup sebelum bertindak. Tanpa pemahaman yang baik tentang situasi, tindakan aktif bisa menjadi kontraproduktif. Ketiga, kualitas tindakan. Penting untuk mempertimbangkan kualitas tindakan, bukan hanya kuantitasnya. Pemimpin yang aktif harus memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai, tujuan, dan kebutuhan orang yang dipimpin. Keempat, refleksi dan pembelajaran. Pemimpin yang baik belajar dari kesalahan mereka. Mereka merenung dan memperbaiki diri agar tindakan mereka lebih bijaksana di masa depan. Kelima, keseimbangan. Idealnya, pemimpin harus menggabungkan tindakan aktif dengan kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang. Tidak selalu tentang benar atau salah, tetapi tentang mencari solusi terbaik. Jadi, meskipun pemimpin yang aktif memiliki kelebihan, kita perlu mengakui bahwa kesalahan bisa saja terjadi. Kualitas kepemimpinan lebih penting daripada sekedar tindakan aktif semata. Bagaimana mengatasi kesalahan pemimpin yang aktif? Mengatasi kesalahan pemimpin yang aktif memerlukan pendekatan yang bijaksana dan kerjasama dari semua pihak. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesalahan pemimpin yang aktif. Pertama, komunikasi terbuka. Pemimpin harus berbicara secara terbuka tentang kesalahan yang telah terjadi. Mereka harus mendengarkan masukan dari tim dan berusaha memahami perspektif orang lain. Kedua, menerima tanggung jawab. Pemimpin yang baik mengakui kesalahan mereka tanpa mencari kambing hitam. Mereka tidak menyalahkan orang lain atau situasi eksternal. Ketiga, belajar dari kesalahan. Pemimpin harus merenung dan memahami apa yang bisa dipelajari dari kesalahan tersebut. Mereka bisa membuat perubahan dalam pendekatan mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keempat, perbaiki dampak negatif. Jika kesalahan pemimpin berdampak negatif pada sebuah tim atau organisasi, mereka harus berusaha memperbaikinya. Ini bisa melibatkan meminta maaf, mengkoreksi kesalahan, atau memberikan kompensasi jika diperlukan. Kelima, bekerja sama untuk solusi. Pemimpin dan tim harus bekerja sama untuk menemukan solusi. Ini bisa berupa bertukar pikiran, mencari alternatif, dan mengambil tindakan bersama. Keenam, pertimbangkan kebijaksanaan.
Terkadang, tindakan terburu-buru bisa lebih berbahaya daripada tidak bertindak sama sekali. Pemimpin harus mempertimbangkan dengan bijaksana sebelum mengambil keputusan. Ingatlah bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Pemimpin yang mampu mengatasi kesalahan dengan bijaksana akan memperkuat hubungan dengan sebuah tim dan memperbaiki kualitas kepemimpinan mereka. Baiklah sahabat santri, pada tahap akhir ini kita akan mencoba mengambil hikmah dari kutipan sahabat Utsman bin Affan tersebut yang mengajarkan kita tentang nilai pentingnya tindakan dalam kepemimpinan. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan tersebut. Pertama yaitu tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Hikmah pertama adalah bahwa tindakan nyata lebih berharga daripada sekedar kata-kata. Pemimpin yang baik tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga menunjukkan komitmennya melalui tindakan yang konkret. Kedua, pemimpin sebagai contoh. Pemimpin yang aktif menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Mereka menunjukkan bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus berani bertindak, bukan hanya berencana atau berbicara. Ketiga, kepercayaan dan kredibilitas. Pemimpin yang menunjukkan tindakan nyata akan lebih dipercaya. Orang-orang akan melihat kredibilitasnya karena ia tidak hanya membuat janji, tetapi juga memenuhinya. Keempat, pengaruh positif. Pemimpin yang aktif dapat memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Mereka menginspirasi orang lain untuk juga bergerak dan melakukan perubahan yang baik. Kelima, mengatasi tantangan. Hikmah lainnya adalah bahwa pemimpin yang aktif cenderung lebih siap dalam menghadapi tantangan. Mereka tidak menyerah ketika menghadapi hambatan, tetapi mencari cara untuk mengatasinya. Keenam, pembelajaran dan pertumbuhan. Pemimpin yang aktif selalu belajar dari pengalaman. Setiap tindakan memberikan pelajaran baru yang membantu mereka tumbuh dan berkembang. Ketujuh, pengambilan keputusan. Pemimpin yang aktif biasanya lebih baik dalam mengambil keputusan. Mereka cepat menimbang situasi dan membuat pilihan yang tepat untuk kebaikan bersama. Kedelapan, kepemimpinan yang dinamis. Pemimpin yang aktif menciptakan lingkungan yang dinamis. Mereka mendorong inovasi dan kreativitas yang penting untuk kemajuan. Kesembilan, tanggung jawab. Pemimpin yang aktif mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Mereka tidak menghindar dari kesalahan, tetapi menghadapinya dan berusaha memperbaikinya. Kesepuluh, kesejahteraan bersama. Akhirnya, pemimpin yang aktif bekerja untuk kesejahteraan bersama. Mereka memastikan bahwa tindakan mereka memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Dari hikmah-hikmah di atas, kita dapat belajar bahwa kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang apa yang kita lakukan. Kita semua, baik sebagai pemimpin maupun pengikut, dapat mengambil inspirasi dari ini untuk menjadi lebih proaktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah sahabat santri,
Semoga pembahasan ini bermanfaat dan membantu kita memahami makna yang lebih dalam dari kutipan tersebut, serta memberikan wawasan baru dalam perjalanan spiritual kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.